channelnya Konten Gabut. Kembali lagi dengan aku, hostnya Gabut. Kontennya anak gabut. Nah, siang ini aku akan membacakan cerita 11 tempat angker di Jakarta yang melegenda. Kalau yang penakut jangan nonton ya guys. Nih, untuk urutan pertama ada Menara Saida. Kalian tahu kan Menara Saida, khususnya anak-anak Hicks Jakarta pasti tahu ya. Menara Saida itu terletak di Jalan MT Haryono. Itu dekat daerah Jakarta, mau ke arah timur sama utara ya. Pokoknya perbatasan gitu guys. Bicara soal legenda horor di Jakarta, Menara Saida sudah pasti di baris depan. Gedung setinggi 28 lantai ini berdiri kokoh di Jalan Lejen MT Haryono dengan interior bergaya Romawi kuno. Wow. Gedung yang dibangun pada tahun 1995 dan 1998 ini awalnya bernama Gedung Gerasindo hingga akhirnya direnovasi besar-besaran dan berganti nama menjadi Menara Saida. Untuk kronologinya, pada tahun 2007, Menara Saida tadinya berfungsi sebagai pusat perkantoran. Ini akhirnya ditutup setelah diketahui adanya kemiringan pondasi gedung. Jadi gedungnya itu miring ya guys. Kalau biasa kita lihat gedung sejajar, ini miring. Jadi orangnya pada takutnya roboh atau apa. Jadi mereka satu persatu keluar dari gedung itu yang menyewanya kantornya. Jadi akhirnya pun kosong gedungnya. Satu persatu perusahaan pun memutuskan untuk pindah karena bahaya juga ya guys, kalau lagi kerja tiba-tiba roboh, kita yang jadi karyawan tuh juga takut kan. Jadi lebih baik mereka pindah ke tempat yang lebih aman guys. Mulai saat itu berhembus kabar bahwa banyak pihak yang mengalami kejadian mistis selama bekerja di sana. Banyak pula karyawan yang mengaku mendengar suara-suara aneh, bahkan melihat kuntilanak. Serem banget lagi kerja tiba-tiba lewat kun-kun gitu di depan kita. Serem banget, apalagi kalau yang lembur sampai malam-malam ya guys, nggak berani pulang pasti mereka. Tapi nggak salah. Kita lanjut ya guys. Meskipun ditutup total hingga kini pun masih ada saja orang yang melakukan uji nyali di Menara Saida. Apakah kamu juga berani guys? Aku sih suka horor, tapi kalau untuk explore itu kayaknya serem ya, apalagi udah dengan ceritanya angker gitu guys. Oke, next lanjut ke nomor 2, Jembatan Ancol. Siapa sih yang nggak tahu serial Si Manis Jembatan Ancol? Seperti namanya, serial TV yang populer pada tahun 90-an ini diangkat dari legenda horor di Jakarta Utara, tepatnya di Ancol. Kalian tahu pasti Ancol kan guys? Ceritanya dulu kawasan ini merupakan rawa-rawa yang penuh pepohonan hingga pada suatu hari seorang gadis manis menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan, lalu mayatnya dibuang di kali Ancol. Serem ya guys. Sejak itulah banyak yang mengaku melihat penampakannya di sekitar jembatan Ancol. Hantunya kemudian disebut Si Manis Jembatan Ancol karena memiliki peraras yang cantik. Salah satu kabar yang menghebohkan adalah seorang pelukis di pasar seni Taman Impian Jaya Ancol yang didatangi olehnya. Wanita tersebut minta untuk dilukis, namun sebelum tuntas ia sudah menghilang. Berarti ia lukis hantu guys. Kisah ini juga diangkat dalam film horor berjudul Si Manis Jembatan Ancol pada tanggal Desember 12, 2019 lalu loh. Berarti jadi film juga guys, namanya Si Manis Jembatan Ancol filmnya. Kalian kalau mau nonton bisa langsung nonton, tinggal searching aja namanya guys, judulnya. Oke. Next, Terowongan Casablanca. Siapa yang nggak tahu Terowongan Casablanca? Nah, aku sih tahu, aku suka lewat guys, soalnya kalau lewat terowongan ini harus membunyikan klakson. Begitulah kata orang-orang soal Terowongan Casablanca. Salah satu legenda horor di Jakarta ini sangat populer di kalangan masyarakat. Bahkan kisahnya sampai diangkat menjadi sebuah film layar lebar
pada 2007 silam. Berarti jadi film juga. Konon banyak pengendara yang diganggu oleh berbagai makhluk halus di terowongan ini, mulai dari kun-kun merah, aku sebutnya kun-kun aja guys, hantu pria yang gantung diri, hingga suara tangisan yang bikin merinding. Kabarnya dulu sering terjadi kecelakaan di terowongan ini karena diganggu berbagai teror oleh makhluk halus. Namun seiringnya berjalan waktu, insiden tersebut sudah berkurang. Terdapat berbagai versi juga mengenai latar belakang keangkerannya. Ada yang bilang dulu terowongan Casablanca merupakan lahan kuburan yang sengaja digusur untuk pembangunan jalan. Ada pula yang mengatakan terdapat kasus pemerkosaan, kecelakaan, dan bunuh diri di sekitar terowongan itu. Serem ya guys. Oke, next. Sumur lubang buaya. Sumur lubang buaya. Museum Lubang Buaya merupakan saksi bisu tragedi terkelam sepanjang sejarah Indonesia. Di sinilah terletak sumur lubang buaya, yakni tempat dibuangnya para korban dari kekejian tragedi G30S atau PKI. Demi mengenang perjuangan para korban, pemerintah lantas membangun sejumlah museum dan monumen. Salah satunya adalah Monumen Pancasila Sakti. Museum Lubang Buaya pun terletak di kompleks tersebut. Terdapat pula bangunan rumah yang merupakan tempat disiksanya para pahlawan revolusi. Desain bangunannya pun masih dipertahankan layaknya saat terjadinya kejadian. Berarti sangat dijaga ya guys. Kabarnya banyak orang yang mengaku melihat berbagai sosok makhluk halus di kawasan ini, khususnya di malam hari. Salah satu penampakannya sering terlihat adalah sosok manusia berseragam tentara yang berlumuran darah. Oke, next. Serem juga ya guys ceritanya. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Pertokoan Klender. Legenda horor di Jakarta yang satu ini juga berawal dari salah satu insiden mencekam di Indonesia, kerusuhan Mei 1998 yang tak bergidik saat mengingat tragedi ini. Ya, juga menjadi korban sih guys, seperti itu. Cuma nggak parah. Saat itu terjadi penyerangan besar-besaran di kawasan pertokoan Klender, Jakarta Timur. Hampir seluruh pertokoan dan mal sengaja dibakar massa. Para karyawan dan pengunjung pun masih berada di dalamnya. Kerusuhan massa tersebut membuat mereka takut keluar gedung hingga akhirnya terjebak api dan meninggal dunia. Beberapa hari, bulan, dan tahun sejak tragedi itu, banyak kabar mistis yang tersebar. Tak sedikit yang melihat berbagai penampakan para korban kebakaran muncul di pertokoan ini. Ya, yang mallnya dibakar itu guys, mall Klender. Jadi mereka di dalam semua tuh lagi pada belanja terus dibakar, nggak tahu kemana, bingung. Ya udah, mereka kebakar di dalam situ guys, serem banget. Oke, next. Taman Kota Langsat. Legenda horor di Jakarta satu ini terletak di taman umumnya tengah kota. Di antara pepohonan terdapat jogging track yang bisa digunakan warga. Namun rimbunan pepohonan itulah yang menyimpan kisah mistis di malam hari. Kabarnya banyak warga sekitar yang sering melihat kun-kun, genderuwo, dan penampakan lainnya. Makhluk halus itu biasanya menampakkan diri di antara pepohonan. Hawanya yang angker pun menambah suasana semakin mencekam di malam hari. Kalau di siang hari sih kawasan ini terasa sejuk dan asri. Tapi kalau kesini di malam hari, apakah kamu berani? Oke, next. Rumah Sakit STK Rolus Salemba.
Kisah horor dan rumah sakit nampaknya tak bisa dipisahkan. Lorong-lorong gelap, suasana yang sunyi, dan kamar-kamar mayat kerap menjadi spot mencekam di rumah sakit. Apalagi jika rumah sakitnya berupa bangunan yang sudah tua seperti rumah sakit STK Lulus Salemba ini. Kisah angker di rumah sakit ini sudah menyebar luas di masyarakat. Dulu disinilah tempat bersemayamnya seorang warga negara Brasil yang terpidana mati. Setelah itulah banyak pekerja rumah sakit yang melaporkan kejadian mistis yang dialaminya. Peti mati kosong bergerak sendiri, penampakan makhluk halus, hingga teror di kamar mandi yang membuat pekerja terjatuh dan sakit. Sosok Kungkun pun tak luput menghantui gedung rumah sakit ini yang berada di Jakarta Pusat itu. Selain itu, terdapat pula suster Belanda yang kerap mondar-mandir di lorong rumah sakit. Tuh, membayangkannya saja sudah merinding ya guys. Serem banget sih. Rumah sakit lagi. Oke, next, rumah Pondok Indah. Rumah yang sempat viral juga. Ada filmnya juga ya guys kalau nggak salah ini. Siapa yang tak kenal dengan legenda horor di Jakarta ini? Kisah angker rumah megah di Jakarta ini pun sampai diangkat menjadi film bioskop tuh kan 2006. Berarti ingat aku. Di balik keseramannya, rumah besar ini menyimpan kisah yang tragis. Konon dulu warga yang menempati rumah ini dibantai habis oleh sekelompok perampok. Sejak saat itu bangunan ini kosong dan terbengkalai. Ada salah satu kejadian horor yang menggemparkan pada tahun 2002. Saat itu terdapat tukang nasi goreng keliling yang menghilang. Hanya terdapat korbannya di depan rumah tersebut. Kabarnya ada sosok wanita yang memesan nasi goreng tersebut dan minta diantarkan ke dalam rumah. Sejak saat itu, sang penjual tak pernah terlihat lagi. Tak sedikit pula warga yang melihat kejadian-kejadian mistis di rumah tersebut, mulai dari sosok anak kecil yang bermain, hantu pria yang mondar-mandir, dan sebagainya. Iya sih, aku juga sempat dengar tuh yang kisah nasi goreng itu guys, beneran tahu. Jadi itu kan nasi gorengnya hilang, masuk ke dalam, tinggal gerobaknya doang, dan sampai sekarang belum ketemu guys. Oke, lanjut rumah kentang. Tak hanya rumah Pondok Indah, rumah yang tergeletak di Prapanca Bandung, Dharma Wangsa ini juga menjadi satu legenda horor di Jakarta. Setahu aku kayaknya di Bandung ya guys. Kisah dibalik kehororan rumah kentang ini pun sangat tragis. Konon dahulu ada seorang ibu dan anak kecil yang tinggal di sana. Pada suatu hari, sang ibu tak sengaja tertidur saat tengah merebus kentang di sebuah kuali besar. Sang anak yang bermain di dapur lantas terjatuh ke dalam kuali tersebut dan meninggal dunia. Akibat tragedi tersebut, banyak kisah mistis yang diceritakan warga sekitar. Katanya nih, jika kamu melewati rumah kentang, akan muncul suara anak kecil menangis dan aroma kentang rebus langsung memikat hidung kalian. Apakah kalian berani membuktikannya? Oke, next, toko merah. Toko merah kalau saya ke kota tua ya guys nih. Kalau kamu ke kota tua tuh, bangunan yang satu ini pasti tak luput dari mata. Warnanya yang mencolok dengan arsitektur khas Tionghoa membuat toko merah kerap menjadi spot foto menarik. Namun di balik kepopulerannya, toko merah menyimpan kisah lama yang tragis. Bangunan ini sempat menjadi tempat penyiksaan dan pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1851 silam. Aku belum lahir guys, masih di kandungan. Oke, kita lanjut. Sejak saat itu, berbagai kejadian mistis terjadi di bangunan ini. Kabarnya banyak warga yang mendengar suara wanita menangis terseduh-seduh. Selain itu, ada pula yang mendengar langkah kaki tentara dari dalam, mengerikan sekaligus
jika harus menyebutkan tempat paling horor, kuburan atau makam pasti gak ketinggalan. Legenda horor di Jakarta satu ini pun merupakan makam tertua dan terkenal angker. TPU Curug Puruk sudah terkenal dengan nuansa horornya sejak tahun 1960-an. Meski begitu, hingga kini orang yang penasaran dan melakukan uji nyali di kawasan tersebut masih terbilang banyak. Makam yang terletak di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini memang sudah berdiri sejak zaman Belanda. Kabarnya sosok orang Belanda sering terlihat di tempat angker ini. Banyak yang mengaku melihat makhluk halus tersebut muncul dengan busana pastor dan mondar-mandir di sekitar kuburan. Selama lagi sosok tersebut menenteng kepalanya sendiri yang sudah terpenggal dan memegang lentera minyak di tangan lainnya. Apakah kalian berani uji nyali ke situ? Aku sih berani aja deh, karena aku emang suka horor guys. Itulah 11 legenda horor di Jakarta yang populer guys, dan gak ada habis-habisnya dibahas. Dari kisah-kisah di atas yang aku bacakan, apakah kamu pernah mengalami teror di salah satu lokasinya? Tulis di kolom komentar ya guys. Atau malah jadi penasaran dan pengen kesana seperti aku? Seru juga guys. Oke, yang punya pengalaman cerita mistis menarik juga bisa kirim di YouTube aku ya guys, ataupun bisa email juga ke YouTube aku di misi_3010@yahoo.com. Oke, nanti aku bisa bacakan cerita kalian juga guys. Oke, sampai sini dulu ya guys cerita aku dari Gabut Cuy. Nanti ditunggu konten selanjutnya yang lebih makin menarik, makin terserang, makin merinding pokoknya guys ceritanya. Makasih yang udah hadir di channel Gabut Cuy, yang udah dengerin cerita aku dari awal sampai selesai. Makin sukses ya kalian, makin sehat, makin berjaya, pokoknya semakin berkembang channel kita. Oke guys, terima kasih yang udah support aku bangga punya kalian semua guys. Oke, sampai ketemu lagi guys di channel Gabut Cuy, dan selamat siang, selamat istirahat, dadah, ciao.